Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nabi Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Prabowo tolak Anies Baswedan, Sandiaga Uno bongkar tabir rahasia. Ada apakah? Prabowo Subianto disebut-sebut ternyata pernah menolak Anies Baswedan. Sandiaga Uno sampai bongkar tabir rahasia. Fakta mencengangkan diungkap oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ternyata orang pertama yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi calon gubernur Jakarta adalah Sandiaga Uno. Namun keinginan Prabowo harus goyah lantaran Demokrat mengirim Agus Harimurti Yudhoyono sebagai kandidat kuatnya. Semua perhatian terpusat pada AHY, bagaimana saya bisa menciptakan satu strategi tandingan, ujar Sandiaga pada Jumat 4 Februari. Tabir terselubung di balik kontestasi pemilihan gubernur 2017 yang belum banyak diketahui publik akhirnya terbongkar. Ada keengganan Prabowo Subianto menerima Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Sosok Menhan itu ternyata lebih suka mendorong Sandiaga Uno sebagai DKI 1. Tapi saat-saat terakhir, waktu itu Pak Prabowo mengatakan tidak setuju karena dia maunya saya jadi calon gubernur. Begitu ujar dia. Medan perang itu awalnya ingin diserahkan ke Sandiaga Uno. Hingga detik-detik terakhir pun sikap Prabowo disebut belum berubah. 2 jam sebelum KPU menutup bursa pilihan gubernur, Prabowo dilaporkan belum juga setuju Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Semua skenario berubah saat mengetahui medan perang yang dihadapi diisi 3 kandidat calon. Akhirnya mendapatkan 3 calon itu belum ada skenario saya. Kontestasinya pun berubah total. Sandiaga Uno pun mencoba mencari strategi Yahud. Dia memutar otak untuk menghadirkan rival yang seimbang. Jawabannya akhirnya jatuh pada Anies Baswedan yang sekarang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Itu murni keputusan saya walaupun diperkenalkannya melalui tokoh-tokoh bangsa ini. Dengan susah payah, Sandiaga Uno mencoba meyakinkan Gerindra serta PKS. Beruntung politisi Fadlizon muncul sebagai penengah. Dia menjadi konektor dari 3 pihak, yaitu Gerindra, PKS, dan para calon. Akhirnya Prabowo pun mengamini rencana tersebut hingga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melaju sebagai cagup dan cawagup di DKI Jakarta. Akhirnya itulah kita bisa mengolah 2 jam sebelum kita berangkat ke KPU untuk mendaftar, akhirnya tercapai kesepakatan untuk tanda tangan. Begitu tutur Sandiaga. Dan saat ini pun terbukti Anies Baswedan identik dengan sebutan presiden. Pengamat politik dan juga pemerhati bangsa Tony Rashid menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hampir pasti menang di Pilpres 2024 mendatang. Tony mengatakan fenomena Anies mirip dengan SBY pada tahun 2004 dan juga Jokowi pada tahun 2014. Maju Pilpres hampir pasti Anies Baswedan menang, ini dapat dikalkulasi secara nasional. Dan hal itu dapat diterima secara logika. Anies tak ada ubahnya seperti SBY tahun 2004 dan Jokowi tahun 2014. Dia mengatakan bahwa Anies punya magnet yang cukup luar biasa. Di mana ada Anies, di situ berkumpul lautan massa yang histeris. Mereka akan teriak presiden, presiden, presiden. Kata dia, Anies Baswedan sebuah identik dengan sebutan presiden. Dan itu terjadi di dalam alam bawah sadar rakyat. Tidak ada komando, tidak ada yang provokasi. Menurut Tony, Anies seolah sedang dipersiapkan oleh sejarah. Jika Anies disambut meriah dan dialu-alukan di Jakarta, itu hal biasa, karena Anies memang gubernur Jakarta. Tapi ketika Anies datang ke Makassar, Padang, Surabaya, dan Jogja, masyarakatnya menyambut dengan antusias dan dalam jumlah yang besar, lalu teriak presiden, presiden, presiden. Tentu ini bukan sesuatu yang biasa, ini tanda zaman bahwa Anies memang sepertinya disiapkan oleh takdir untuk memimpin negeri ini ke depan. Dia melanjutkan bahwa setiap zaman ada tokohnya. Jika dilihat dari banyak indikator, maka Anies adalah tokoh zaman ini. Anies punya magnet sosial yang cukup luar biasa, dan ini tidak nampak pada tokoh lain. Ada yang gak suka itu pasti, tidak ada tokoh di dunia ini yang disukai semua orang. Nabi sekalipun tidak semua orang suka. Dia juga menilai salah satu kelebihan Anies adalah tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Prinsip ini benar-benar menjadi karakter Anies dalam keseharian. Begitu tuturnya. Beginilah fakta-fakta Anies Baswedan yang bukan merupakan seorang pembohong. Anies Baswedan sudah lebih dari 4 tahun mengemban amanah mulia sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir tahun depan pada 16 Oktober 2022.
Genap 4 tahun mengemban amanah warga Jakarta. 23 janji Anis Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 telah ditunaikan nyaris sempurna. Kini pun menjadi Anies Risa. Janji stadion telah Anies Baswedan tunaikan. Pembangunannya 17 Desember 2021 sudah mencapai 89%. Stadion multifungsi dengan nama Stadion Internasional Jakarta atau Jakarta International Stadium atau GIS. Terletak di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion yang paling spektakuler, didesain sebagai stadion modern kelas dunia, terbaik se-Asia. Menelan biaya mencapai 4,4 triliun rupiah dengan mengacu pada standar FIFA. Atap stadion buka tutup atau retractable roof. Rencana pembangunan stadion BMW. Kini Jakarta International Stadium telah dimulai era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tahun 2008. Pembangunan Stadion BMW sempat mangkrak, baru terrealisasikan pada zaman Anies Baswedan yang meletakkan batu pertamanya pada 14 Maret 2019. Janji spektakuler lainnya adalah hunian DP 0 rupiah. Janji yang menurut sebagian orang tidak mungkin, sangat mungkin bagi Anies Rashid Baswedan. Saat ini baru ada 942 unit rumah DP 0 rupiah yang sudah tersedia di 3 tempat yang berbeda, yaitu di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit, Perumnas Bandar Kemayoran 38 unit, dan Perumnas Centraland Cengkareng 124 unit. Demikian pula dengan janji mengatasi banjir yang sudah dilaksanakan. Banjir di DKI Jakarta tidak lagi setiap datang hujan. Hanya hujan-hujan besar di Jakarta atau di Bogor yang menyebabkan banjir. Janji lainnya yang telah ditunaikan dengan sempurna, seperti penataan trotoar. Sekarang Jakarta makin cantik dan indah, kotanya pun kelas dunia. Integrasi transportasi yang mendapatkan penghargaan kota kelas dunia, Sustainable Transport Award atau STA, pada tahun 2021. Warga Jakarta juga makin dimanjakan dengan kartu kesejahteraan, seperti kartu pekerja, kartu Jakarta Lansia, KJMU, KJB Plus, Jaklingko yang sebelumnya OKO Trip, Jakpreneur yang sebelumnya OKOC, hingga Taman Maju Bersama. Selanjutnya adalah distribusi pangan murah, perlindungan perempuan dan anak, beragam pagelaran bergengsi di Jakarta, program makanan tambahan untuk anak sekolah, perluasan menerima manfaat penggratisan pajak bumi dan bangunan, pengaspalan jalan-jalan kampung, aksesibilitas Pulau Seribu hingga hibah untuk guru PAUD. Lantas kebohongan yang mana lagi yang kalian ada-adakan untuk gubernur sebaik dan juga yang berprestasi seperti Anies Baswedan? Dalam surat Quran Al-Maidah ayat 8, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.